بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tasjirul Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Sebelum kita membahas bagan-bagan yang ada pada kitab Tasjir Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah ini, kita baca dulu matan dari kitab Al-Ajurumiyah. Kemarin kita sudah sampai pada bab sebelum babul i'rab. Artinya sekarang kita akan bahas bab tentang babul i'rab. Naam. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyir awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiran. Wa aqsamuhu arba'atun: raf'un wa nasbun wa khafdhun wa jazmun. Fal asma'i min dhalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Wal af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafdhu fiha. Naam. Kemudian melanjutkannya, babu ma'rifati alamatil i'rab. Lirraf'i arba'u alamatin: ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi': fil ismil mufrad wa jam'it taksir wa jam'il muannas salim wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Wa amma al-wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini: fil jam'il mudzakkari salimi wa fil asma'il khamsati. Wahia abuka, akhuka, hamuka, wafuka, wa dzumalin. Wa ammal alifu, adapun alif, wa ammal alifu fatakunu alamatan liraf'i fi tathniyatil asma'i khasatan. Wa amman nunu fatakunu alamatan liraf'i fil fi'lil mudhari'i idza ittasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul mu'annasatil mukhatabati. Walinasbi khamsu alamatin: al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadi': fil ismi al-mufrad wa jam'i taksiri wal fi'l mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsati nahwa ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalik. Wa amma al-kasratu fatakunu alamatan linasbi fi jam'il muannas salimi. Wa amma al-ya'u fatakunu alamatan linasbi fi tathniyati wal jam'i. Wa amma hadfun nuni fayakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bi thabatin nun: al-kasratu wal ya'u al-fathatu. Mungkin ini ada salah cetak harusnya walil khafdi satu alamat, kemudian disebutkan ke sini. Jadi walil khafdi salatu alamatin: al-qasratu wal ya'u wal fathatu. Fa amal qasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi': fil ismil mufradil munsharif wa jam'i taksiril munsharif wa fi jam'il muannas salimi. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi': fil asma'il khamsati wa fi tathniyati wal jam'i. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Wal jazmi alamatan: as-sukunu wal hadhfu. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l mudhari' as-sahih al-akhir. Wa amma al-hadhfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l mudhari' al-mu'tal al-akhir. Wa fil af'al khamsati allati rafuha bi thabatin nun. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Mungkin nanti juga kalau sempat kita bahas juga tentang al-murabat, tapi kita cukupkan di sini dulu membaca matannya.
Nah, langsung ya kita ke kitab Tafsir Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Kemarin kita sudah sampai ya pada bagan yang ketiga. Ya, sekarang kita lanjutkan bagan yang keempat. Nah, tentang i'rab, ya tentang i'rab. Ya, jadi al-i'rab apa itu i'rab? Ya. Ya, i'rab ya, pengertian i'rab ya, taghyiru awakhiril kalimi. Ya, berubahnya ya akhir dari sebuah kata ya, liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Karena berbedanya faktor-faktor yang masuk ya padanya. Lafdhan baik secara lafaz atau takdiran atau secara takdiri, secara perkiraan saja. Jadi ini adalah i'rab. Jadi i'rab itu perubahan pada akhir dari sebuah kata karena berbedanya amil atau faktor yang masuk ya pada kata tersebut baik secara lafaz atau secara takdir. Wa anwahu arba'atun, dan macam-macam i'rab ya, artinya perubahan yang ada pada kata itu ada 4. Apa saja? Yang pertama yaitu ar-raf'u, ya rafa'. Kemudian yang kedua an-nasbu, nasab. Kemudian yang ketiga al-khafdu, khafad. Dan yang keempat ya al-jazmu, jazm. Nanti masing-masing 4 ini ya memiliki alamat ya asal, alamat asli. Ya rafa' ya dhammah, ya rafa' dhammah, nasab fathah, khafad itu jar, ya jazm sukun. Ini alamat asalnya. Nah, kemudian nanti alamat asal ini ada juga alamat cabang ya, yaitu menggantikan alamat asal. Maka disebutkan kemudian rafa' ya. Rafa' yadkhulu ala al-ismi wal fi'li. Rafa' itu bisa masuk ya pada isim dan fi'il. Artinya kondisi rafa' itu bisa terjadi pada isim dan fi'il. Ya, jadi perlu diketahui sebelumnya bahwasanya dalam istilah ya ada mu'rab, ada mabni. Mu'rab itu bisa berubah, adapun mabni tidak bisa berubah. Nah, dari 3 jenis kata ya atau kalimat ya, yaitu fi'il, isim, huruf, maka fi'il, isim itu sebagiannya mu'rab, sebagiannya mabni. Kalau huruf semuanya apa? Mabni. Nah, maka ya di sini bahwasannya kondisi rafa' ya, kondisi rafa' ya, itu terjadi pada isim dan fi'il. Lalu apa saja alamat rafa' wa alamatuhu ya? Alamat rafa' ya di sini ada 4. Ya, yang pertama yaitu dhammah. Ya, kemudian yang kedua ya yaitu al-wawu ya, niyabatun ya anha, sebagai ganti dari dhammah. Kemudian yang ketiga ya al-alifu ya, niyabatun anha, yaitu mengganti dari alif. Kemudian yang keempat ya an-nunu, yaitu nun ya, niyabatun anha, pengganti dari dhammah. Jadi dhammah itu alamat asal, alamat asal. Adapun alamat cabangnya ya bisa dengan wawu atau dengan alif atau dengan nun. Nah, kemudian ya dhammah apa saja yang menjadi alamat ya rafa' dengan dhammah, maka di sini ada 4. Ya, yang pertama ya ismul mufrad, ya isim mufrad. Ya. Contohnya misalkan jaa zaidun. Nah, zaidun ini adalah isim mufrad sehingga dibaca harokat rafa'nya dengan dhammah. Kemudian yang kedua jam'u taksiri, ya jamak taksir. Ya, jamak taksir. Contohnya misalkan jaa at-tullabu. Nah, at-tullabu ini dengan dhammah. Kemudian berikutnya yang ketiga ya yaitu jam'ul muannats salimu. Jamak muannats salim. Ya, misalkan ja'at al-muslimatu. Al-muslimatu. Ya, ini dengan dhammah. Kemudian yang keempat ya yaitu al-fi'lu al-mudhari'i. Al-fi'lu al-mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya, al-fi'lu al-mudhari'u alladzi lam yattasil akhiruhu bi syai'in. Itu fi'il mudhari' yang
tidak bersambung ya akhirnya dengan suatu apapun. Artinya tidak bersambung dengan alif tasniyah, wawu jamaah ya. Atau misalkan nun ya. Misalkan ya contoh yadhhabu. Ya, yadhhabu. Nah, ini adalah apa? Adalah contoh fi'il mudhari' yang dia rafa' dengan alamat dhammah. Nah, ini untuk ya dhammah. Kemudian berikutnya ya alamat rafa' yang berikutnya itu yang kedua itu al-waw, yaitu wawu. Wawu sebagai pengganti dari dhammah. Maka di sini wawu ya sebagai pengganti dhammah ya sebagai alamat rafa' ya pengganti dhammah. Ini ada dua tempat. Ya, yang pertama jam'ul mudzakkar salimu, jamak mudzakkar salim. Misalkan jaa al-muslimuna. Al-muslimuna ya ini adalah apa? Ya fa'il ya marfu' alamat rafa'nya dengan wawu. Nah, kemudian ya berikutnya al-asma wal khamsah ya isim yang 5. Ya isim yang 5 ya itu sudah disebutkan pada pelajaran sebelumnya, itu abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Misalkan jaa abuka, telah datang bapakmu. Abuka ya, maka di sini adalah fa'il marfu' alamat rafa'nya dengan wawu karena dia asmaul khamsah. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga itu alif. Ya, alamat dari rafa, pengganti dari dhammah. Alif itu hanya satu tempat. Ya, yaitu khusus pada mutsanna. Ya, misalkan ya jaa talibani. Talibani fa'il marfu' wal rafid al alif, alamat rafa'nya dengan alif, talibani. Nah, kemudian berikutnya yang keempat ya alamat dari rafa' ya yaitu nun. Ya, nun sebagai pengganti dari dhammah. Kapan ya? Ya, di sini fil fi'il mudhari' idza tasala bi, yaitu pada fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Ya, dhamir tasniyah. Ya, misalkan yadhhabani, ya, yadhhabani, ya. Ya, berarti yadhhabani ini fi'il mudhari' marfu' wal mudhari' thubutu an-nun, ya. Kemudian dhamiru ya jama', ya dhamir jama'. Ya, misalkan yadhhabuna, berarti dhamir jama' ini dengan wawu, ya bertemu dengan wawu. Ya, kalau tasnya dengan alif, ya ini dengan wawu. Ya, yadhhabuna fil mudhari' marfu' wal mudhari' nam ya wal mudhari' thubutu an-nun, ya. Kemudian yang ketiga ya bertemu dengan dhamir mukhatabah, dhamir mukhatabah ya. Misalkan yadhhabina, ya. Maka di sini yadhhabina ini fi'lun mudhari'un marfu' ya wa rafihi thubutu an-nun, ya dhamir anti. Nah, jadi ini kondisi yang keempat ya, yaitu dengan alamat ya nun ya sebagai pengganti dari dhammah. Nah, kemudian kita beralih ke jenis i'rab yang kedua yaitu nasab. Ya, yang kedua nasab. Yadkhulu 'alal ismi wal fi'li. Ya, sama seperti rafa, ya nasab juga masuk pada apa? Isim dan fi'il. Masuk pada isim dan fi'il. Lalu apa saja wa alamatuhu? Ya, alamat dari nasab ya. Di sini ada 5, yaitu al-fathatu, kemudian al-alifu, kemudian al-kasratu, kemudian al-ya'u, kemudian hadfu an-nun. Nah, al-fathatu ya ini adalah alamat asal, asal. Ya, sebagaimana dhammah alamat asal dari rafa', maka nasab adalah alamat asalnya yaitu fathah. Kemudian kapan saja fathah itu menjadi alamat nasab? Ya, pada berapa tempat? Ya, ada 3 tempat. Ya, yang pertama yaitu ismul mufrad. Ya, yang kedua jam'u at-taksir. Kemudian yang ketiga ya al-fi'lul mudhari' idza dakhala alaihi ya binasibin wa lam yattasil bi akhirih bi syai'in. Wa lam yattasil akhiruhu bi syai'in. Ya, yang pertama itu isim mufrad. Ya, misalkan
Ya, ra'aitu Zaidan. Ya, saya melihat Zaid. Ya, Zaidan ini adalah isim mufrad, ya. Maf'ul bih mansub, alamat nasab dengan apa? Dengan fathah. Nah, kemudian jamak taksir. Ya, ra'aitu at-tullaba. Ra'aitu at-tullaba. Ya, at-tullaba, ya, di sini adalah jamak taksir, ya, dia maf'ul bih mansub, alamat nasab dengan fathah. Kemudian yang ketiga, fi'il mudhari' idza dakhala alaihi binasibin. Fi'il mudhari' apabila masuk padanya nasib, yaitu amil yang menasabkan. Walam tasil bi akhiri atau walam tasil akhiruhu bi syai'in, dan tidak bersambung akhir dari fi'il mudhari' tersebut dengan suatu. Artinya tidak bersambung dengan dhamir tathniyah, dhamir jama' atau dhamir mukhatabah. Nah, ya, contohnya misalkan, ya, lan yadhhaba. Lan yadhhaba. Ya, yadhhaba fi'il mudhari'un mansub, ya, karena apa? Adanya lan, ya, walaupun tasbihi al-fathah. Nah, ini alamat dari fathah. Kemudian berikutnya, ya, alamat dari nasab yang kedua yaitu al-alif. Ya, al-alif. Kapan alif menjadi alamat dari nasab, ya? Maka ada pada satu tempat, yaitu al-asma al-khamsah, ma'al asma'il khamsati. Ketika, ya, dia posisinya atau asmaul isim-isim yang 5 yang sudah disebutkannya, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Misalkan ra'aitu abaka, saya melihat bapakmu, abaka. Nah, ini maf'ul bih mansub wa nasbi al-alif. Nah, kemudian berikutnya al-kasratu. Ya, alamat yang ketiga dari nasab yaitu kasrah. Kapan kasrah menjadi alamat nasab? Yaitu ketika jamak, ya, jam'ul muannats salimu. Ketika dia jamak muannats salim. Ya, misalkan ra'aitu al-muslimati. Ya. Jadi ini kasrah, ya, yang mana ini sebenarnya alamat asal dari jar, tapi juga bisa sebagai alamat nasab, ya, untuk, ya, jamak muannats salim. Kemudian berikutnya yaitu al-ya'u. Ya, al-ya'u. Kapan ya menjadi alamat nasab? Ya, pada dua tempat. Ya, yang pertama yaitu musanna, ya, yang kedua, ya, jam'ul mudzakkar salim. Ya, jam'ul mudzakkar salim. Ya, musanna misalkan ra'aitu at-talibaini. Ya, jam'ul mudzakkar salim misalkan ra'aitu al-muslimina. Nah, kemudian berikutnya yaitu hadzfu an-nun. Ya, terhapusnya nun. Kapan? Ya, ma'al af'al khamsati allati raf'uha bi thubutin nun, yaitu ada pada fiil-fiil yang 5, yaitu af'al khamsah, yang mana fiil-fiil yang 5 ini, ya, rafa'nya dengan thubut nun, dengan tetapnya nun. Ya, contoh misalkan lan yadhhaba, lan yadhhabu, ya, lan yadhhabi. Ya, asalnya yadhhabani. Ketika ada lan, misalkan lan haba, ya, nunnya hilang. Ya, yadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa al-nasbihi hadfu an-nun. Nah, ini untuk nasab sebagai nasab dan alamat-alamatnya, yaitu fathah sebagai alamat asal, kemudian alif, kasrah, ya, dan hadfun nun adalah alamat pengganti dari fathah. Nah, kemudian berikutnya, ya, jenis i'rab yang ketiga yaitu al-khafdu. Ya, khafad yadkhulu al-ismi faqat. Nah, di sini khafad itu hanya masuk pada isim saja. Artinya kondisi khafad itu hanya pada isim, maka tidak ada pada fiil. Sehingga khafad itu ciri dari isim. Ya, ciri dari isim. Karena apa? Karena tidak ada fiil yang apa? Yang khafad, yang kasrah. Ya. Lalu apa saja alamat dari khafad? Wa alamatuhu, alamatnya yaitu ada 3, yaitu al-kasratu, kemudian al-fathatu, kemudian yang ketiga al-ya'u. Ya. Yang pertama kasrah, ya, kasrah itu adalah alamat asal. Ya, kapan kasrah menjadi alamat khafad? Ada 3 tempat. Yang pertama itu al-ismul mufrad, yaitu ketika isim mufrad. Ya, yang kedua, ya, yaitu ketika jamak at-taksir, ya, al-munsharif. Ya. Kemudian yang ketiga jam'ul muannats salim, ya, jamak muannats salim. Nah, contoh misalkan yang pertama, ya, bahwasanya khafad menjadi alamatnya dengan kasrah ketika isim mufrad, Ya, misalkan salamtu ala Zaidin, ya, salamtu ala Zaidin, ya, ini majrur, alamat jadi dengan kasrah.
Kemudian jamak taksir ya misalkan al-munsharif ya, karena nanti jamak taksir yang ghairu munsharif itu bukan dengan kasrah tapi dengan fathah ya. Jamak taksir al-munsharif, jamak taksir yang bertanwin ya, misalkan salamtu alat tullabi, alat tullabi. Naam. Kemudian yang ketiga jam'ul muannats salim ya, misalkan ya salamtu alal muslimati, alal muslimati. Nah, kalau kita lihat ya jamak muannats salim ya, jamak muannats salim ini alamat khafadh ya, dan nasabnya sama yaitu kasrah ya. Jadi sekali lagi jamak muannats salim ya, antara alamat khafadh ya, alamat jarnya dengan alamat nasabnya itu sama yaitu kasrah. Nah, kemudian berikutnya ya alamat dari khafadh yang kedua yaitu apa? Fathah. Fathah. Kapan fathah menjadi alamat dari khafadh? Itu ma'al isim alladzi la yansharif, yaitu untuk ya isim-isim yang tidak bertanwin ya, sudah disebutkan di bab sebelumnya ya tentang isim-isim ghairu munsharif, yang mana di sana isim ghairu munsharif itu ada yang memiliki satu ilat, ada yang memiliki dua ilat ya. Contoh ya misalkan fil masa jida ya, atau fi masa jida ya, atau misalkan salamtu ala asdiqa'a ya, dan yang lainnya ya dari isim-isim ghairu munsharif. Nah, kemudian berikutnya ya bahwasanya alamat khafad yang ketiga yaitu al-ya. Ya, kapan ya menjadi alamat khafad? Ini ada 3 tempat, yaitu ma'al asma'il khamsati. Ya, pertama ketika apa? Isim yang 5 itu asmaul khamsah. Yang kedua ketika muthanna. Kemudian yang ketiga ya jam'ul mudzakkar salim. Yang ketiga jamak mudzakkar salim. Ya, contoh misalkan ma'al asmaul khamsah. Naam, salamtu ala abika. Ya, abika ini majrur, alamat jarnya dengannya. Untuk muthanna ya salamtu ala talibaini ya. Kemudian jamak mudzakkar salim ya, salamtu alal muslimina. Nah, ini untuk khafadh ya, alamatnya yaitu ada 3, kasrah sebagai alamat asal, kemudian fathah dan ya sebagai alamat pengganti. Nah, di sini ada faedah ya terkait dengan khafadh ini ya. Di sini ada yang ada dalam kotak ya, faedah ghairul munsarifi qad yajurru ya bil kasrati inda idafatihi aw ta'rifihi bi al. Bahwasannya isim ghairu munsharif ya terkadang bisa jar dengan kasrah. Kan tadi asalnya bahwasanya apa? Isim ghairu munsharif itu jarnya dengan apa? Dengan fathah yang tadi saya sebutkan ya, dengan fathah. Akan tapi ya ternyata isim ghairu munsharif itu bisa juga dengan kasrah sebagai alamat asal. Kapan? Ya inda idhafah. Ketika idhafah ya, misalkan fi masajidihim ya, masajidi. Masajid kan ini segala muntahal jumu' ya, asalnya apa? Isim ghairu munsharif. Maka fi masajida asalnya, tapi karena diidhafahkan ke dhamir hum menjadi fi masajidihim. Au ta'rifuhu bi al, atau ketika apa? Ketika dia ma'rifah dengan al. Ya, misalkan fil masajidi, fil masajidi. Nah, qala Amriti, berkata Al-Imriti ya, Amriti ya beliau membuat nazam matan jurmiyah ya, mengatakan kadzaka ta'nitsu bima adal alif fa in yudhaf aw ya'ti ba'da alif surif. Ini yang mungkin sahidnya dalam pembahasan yang sering dibahas ya. Fa in yudhaf ya, apabila diidhafahkan, aw ya'ti ba'da al ya, atau datang setelah al ya surif, maka dia bertanwin. Ya, artinya nanti seperti isim ghairu atau isimun munsharif ya. Jadi ini 2 kondisi isim ghairu munsharif itu dia bertanwin. Maksudnya bertanwin di sini nanti alamatnya ya dengan kasrah ketika jarnya. Itu ketika dia diidhafahkan ya, menjadi mudhaf, atau ketika dia ma'rifah dengan al. Nah, ini terkait dengan khafadh. Kemudian beralih ke alamat atau jenis i'rab yang keempat, yaitu al-jazmu, yaitu al-jazmu. Yadkhulu alal fi'li faqat. Nah, jazm ini hanya masuk pada fi'il saja.
Nah, maka jazm ini ciri khusus fi'il. Kalau khafad ciri khusus isim. Wa alamatuhu, alamatnya ini ada dua ya, yaitu as-sukunu dan al-hadfu. Ya, pertama sukun. Sukun ini alamat asal. Alamat asal. Ya, kapan sukun? Ya pada satu tempat fi'il mudhari' as-sahih al-akhir. Ya, fi'il mudhari' yang sahih akhir. Ya, artinya akhir fi'il mudhari' tersebut tidak berupa huruf illat. Ya, jadi sahih ya. Lawannya ya berarti mu'tal. Ya, misalkan yadhhab ya, lam yadhhab, lam yadhhab. Yadhhab ini kan huruf akhirnya apa? Ba adalah apa? Huruf sahih, bukan huruf ilat, bukan alif atau iya. Nah, kemudian yang berikutnya yang kedua yaitu al-hadfu. Ya, hadaf. Kapan ya hadaf ini menjadi alamat dari jazm? Ada dua tempat. Ya, yaitu yang pertama yaitu al-fi'lul mudhari' al-mu'tal akhir, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Ya, misalkan roma yarmi, ya yarmi ini ada ya-nya. Nah, ketika ada lam yarmi, ya-nya hilang. Ya. Kemudian yang kedua af'al khamsah allati raf'uha bi thubutin nun. Ya. Yaitu fi'il yang 5 yaitu af'al khamsah yang mana rafa'nya dengan thubutun nun. Ya, misalkan tadi yadhhabuna, ketika ada lam yadhhabu. Ya, jadi hadzaf di sini kalau di yang pertama hadfu harfil illah. Kalau yang kedua ini hadfun nun. Nah, tapi hadzaf ya secara umum itu terbuang ya. Yang pertama terbuang huruf illat, yang kedua terbuang apa? Nunnya. Nah, jadi ini untuk i'rab ya dan jenis-jenisnya. Kemudian kita beralih ke berikutnya ya, Nah, di sini ada tambahan dari mu'alif ya. Afwan, berarti tadi mungkin ana sebutkan bahwasanya ma'mul sarfi sudah dibahas sebelumnya, tapi ternyata belum ya. Baru dibahas ya pada pembahasan di bagian yang kelima ini. Ya, jadi bagian yang kelima ini adalah tambahan dari pembuat tasyir ya. Adapun di matan jurmiyahnya ya tidak disebutkan. Ya, kenapa? Ya nanti akan disebutkan alasan kenapa kemudian dibahas ya pembahasan ini. Ya, jadi kita akan bahas tentang al-mamnu' minas sarfi, al-mamnu' minas sarfi. Naam. Jadi lamma warada ya dzikru al-ismi ghairul munsharif ya. Ketika datang ya penyebutan tentang isim ghairul munsharif ya fi darsil madhi pada pelajaran yang telah lalu, nasaba ya dzikru anwa'i, maka sangat cocok ya, sangat pas ya, sangat sesuai ya kalau ya menyebutkan jenis-jenis dari isim ghairul munsharif apa saja. Ya biar jelas ya. Wa makna qaunihi la yansharif, makna dari keadaannya la yansharif ya, ai la yaqbal as-sarfa. Ya, wa huwa tanwin, yaitu tidak menerima tanwin. Ya, jadi la yansharif maksudnya tidak bertanwin. Ya, tidak menerima tanwin. Tidak bisa bertanwin. Wal ismu ghairul munsharif ya, dan isim ghairul munsharif huwa yaitu al ismul ladzi asbahal fi'il, yaitu isim yang menyerupai fi'il fi wujudi illataini far'iyataini. Ya, dengan adanya dua illat ya, cabang. Ya. Ihdahuma tarji'u ila lafzi, yang mana kembali kepada lafaz salah satunya ya. Wal ukhra, dan yang lain tarji'u ila makna, dan yang lain ya kembali kepada makna. Au wajada fihi illatan wahidatan ya, atau terdapat ya padanya satu ilat saja, taqumu maqama ilataini, yang menempati posisi dua ilat ya. Nah, jadi di sini sekali lagi ya bahwasanya isim ghairul munsharif adalah isim yang menyerupai fi'il. Ya, kita tahu bahwasanya fi'il tidak ada yang tanwin. Ya, karena tanwin itu adalah ciri dari isim. Ya, ketika isim itu tidak bertanwin maka mirip seperti fi'il. Kemudian illat yang ada pada isim ghairul munsharif itu ada dua. Ya, yaitu salah satunya kembali kepada lafaz ya, satu yang lain kepada makna. Itu kalau dua illat. Ya, tapi juga ada yang satu ilat ya. Wa ilal makna ya, ilal ya, ilat ya, sebab yang secara makna itu al-wasfiyah wal alamiyah, yaitu dia berupa sifat atau berupa nama.
Wa ilal lafzi, adapun ilal secara lafaz satati nanti akan disebutkan ya pada pembahasan ya setelahnya ya akan sebentar lagi akan dibahas. Nah, di sini jadi sekali lagi ya bahwasannya mamnu min as-sarfi itu ada yang dua ilat ya, dua sebab, ada yang satu ilat, satu sebab. Nah, kita bahas dulu yang li illataini, yang satu atau dua ilat. Ya, apa saja? Wa huma ilatul lafzi wa ilatil makna. Ya, yaitu terkandung padanya dua ilat, yaitu ilat secara lafaz dan ilat apa makna. Wa hiya sitatu ilal lafziyah. Dan di sini ada 6 ya illah ya lafziyah secara lafaz. 6. Apa saja ya? Maka akan disebutkan ya. Nah, kita bahas ya masing-masing pembagiannya ya. Yang memiliki dua ilat, yang mana ilatnya ini ada yang ilat lafaz dan ilat makna. Dan ilat lafaznya ini ada 6. Ya, yang pertama yaitu at-ta'nits ya. Ya. Yang pertama ya yaitu at-ta'nits bi ghairil alif. Ya, at-ta'nits bi ghairi alif, ta'nis ya tanpa alif. Ya, yakunu lil alamiyah faqat. Ya, maka ini hanya ada pada alamiah saja. Ya, alamiah saja, itu nama. Jadi maka ini dua ilat itu mana? Yaitu ilat kepada lafaz, yaitu apa? Ta'nis ya. Ilat kepada makna. Ya, yaitu apa? Alamiah, yaitu nama. Ya, seperti Fatimah. Nah, di sini kenapa ada penyebutan ta'nis bigori alif ya? Bigori alif di sini karena nanti kalau ta'nisnya dengan alif ya ini masuk pada ilah wahidah. Ya, nanti masuk pada satu ilat yaitu alif at-ta'nis al-maqsurah. Ya, nanti akan disebutkan. Jadi maka ya kalau nama ya dengan muannas ya ini dua ilat ya. Ya, jadi ilatnya nama, ini nama, dan apa? At-ta'nits ya. Nama ma'at ta'nits. Nah, artinya nama perempuannya itu adalah apa? Tidak bertanwin ya. Seperti Fatimatu Zainabu. Ya, baik nama-nama yang dia akhir tak marbutah ya, atau apa? Atau ya yang tidak berakhir tak marbutah seperti Zainabu ya. Nah, ya bahkan mu'annas yang majazi pun ya seperti Muawiyatu ya itu secara hukum ya seperti apa? Mu'annas ya, seperti mu'annas. Jadi ini yang kedua yaitu at-ta'nits bi ghairi alif, artinya dia dua ilat di sini mana? Yaitu alam nama kemudian at-ta'nits bi ghairi alif. Kemudian yang kedua al-ujmah yakunu lil alamiyah faqat ya. Nah, di sini ujmah itu ada dua ilat berarti ya. Ilat yang pertama itu ilat kembali kepada makna yaitu alam, kemudian ilat kepada lafaz yaitu apa? Al-ujmah. Ya, ujmah itu apa? Non Arab ya. Berarti nama non Arab. Ya, contohnya apa? Ibrahimu ya, Ibrahimu. Nah, kemudian yang ketiga at-tarkib ya. At-tarkib ya, at-tarkib ya ini susunan, artinya dua kata yang disusun ya. Kemudian ya karena penggunaannya kemudian diarahkan pada satu ya, sehingga dua kata ini menjadi apa? Satu kata, dua gabungan kata ini menjadi satu kata. Ya, yakunil alamiah ini pun hanya pada alam saja, berarti alam at-tarkib. Ya, tarkib majzi ya. Jadi nama ya dan tarkib. Ya, seperti ma'di karib. Asalnya dari ma'di ada karab. Ya, ini dua kata asalnya, tapi kemudian ini nama tempatnya menjadi satu kata. Nah, kemudian berikutnya yaitu ziyadatul alifi wan nun. Ya, yakunu lil alamiyah wal wasfiyah. Nah, di sini berarti ini ada dua ilat ya, yaitu al alamiyah ma'a ziyadati alif wan nun. Kemudian apa? Wasfiyah ma'a ziyadati alif wan nun. Ya, kalau alamiyah ma'a ziyadati alif wan nun contohnya apa? Utsmanu. Ini artinya nama dan apa? Tambahan alif dan nun. Ya, Utsmanu ya. Sufyanu ya dan seterusnya. Kemudian al-alamiyah ya
atau afan wasfiyah ya dengan apa tambahan alif dan nun, yaitu rayyan ya, rayyanu, ghadbanu, mal'anu ya, ini adalah sifat yang berakhir alif dan nun, maka ini adalah mamnu minas sarfi. Kemudian yang berikutnya yang ketiga afan ya, yang kelima ya. Ya tadi berarti sudah 4 ya. Ini yang kelima. Yang kelima yaitu waznul fi'li ya. Wazan fi'il yakunu alil alamiyah wal wasfiyah. Nah, ini juga terjadi pada alamiyah itu nama dan wasfiyah itu sifat. Ya, artinya kalau ada nama ya kemudian wazan fi'il ya. Ya fi'ilnya fi'il seperti fi'il mudhari ya. Ya misalkan yaf'alu ya, ana af'alu ya. Contohnya apa? Ahmadu ya. Ahmadu akbaru ya. Ahmad akbar ya. Ini seperti apa? Wazan fi'il, nama seperti wazan fi'il. Adapun kemudian nama ya seperti atau bukan nama apa sifat ya, al-wasfiyah ya dengan wazan fi'il. Ya. Contohnya apa? Akramu. Ya contohnya akramu. Ya, atau misalkan warna-warna ya abyadu, ahmaru, asfaru. Ya, ini adalah sifat dengan apa? Wazan fi'il. Kemudian yang terakhir yang memiliki dua ilat yaitu al-adlu. Ya, al-adlu berarti yang keenam. Ya, al-adl itu apa? Dia berubah ya, perubahan. Ya, perubahan. Yakunul alamiyah wal wasfiyah. Ya, ini terjadi pada apa? Pada nama dan sifat. Ya, berarti nama al-adl, al-alamiyah ma'al adl. Contoh Umar. Ya, Umar kan dari kata Amir. Jadi Umaru. Ya, itu al-adl yaitu dia berubah ya dari kata yang lain. Nah, kemudian masna wa thulath. Ya, ini untuk apa? Contoh wasfiyah ma'al adl. Nah, ini terkait dengan mamnu sarfi yang terdiri dari dua illat. Ya, kemudian berikutnya yaitu al-mamnu min as-sarfi li illatin wahidah. Ya, mamnu min as-sarfi karena satu illat, taqum maqamal illataini, yang menempati posisi dua illat. Ya, di sini ada 3 macamnya yaitu sighah muntahal jumu' yang pertama, yang kedua alif ta'nis al-maqsurah, dan yang ketiga alif ta'nis mamdudah. Nah, yang pertama sighah muntahal jumu', ya. Apa itu sighah muntahal jumu'? Maka di sini disebutkan ad-dhabit ya. Wa dhabitu ketentuannya ya. Sighah muntahal jumu' itu an yakuna ya jam'u taksirin wa qad waqa'a ba'da harfi taksirihi harfani, yaitu jamak taksir yang mana setelah huruf taksirnya itu ada 2 huruf. Ya, huruf taksir ini ya alif ini ya. Misalkan masajid. Nah, setelah alif ada 2 huruf. Manabir. Ya, manabir setelah alif itu ada 2 huruf yaitu ba dan ra. Au salatu hurufin, atau 3 huruf. Tapi kalau 3 huruf ini ada syaratnya, awsatuha ya, yaitu tengah-tengahnya itu ya. Ya. Ka masabih ya, contohnya masabih. Ya, atau mafatih ya. Mawaqit ya, qawanin, tamathil. Nah, ini untuk sighah muntahal jumu'. Jadi kita bisa mengetahui apa namanya sighah muntahal jumu' ya dengan ketentuan yang tadi disebutkan. Kemudian berikutnya yang kedua yaitu alifut ta'nits al-maqsurah. Alif ta'nits maqsurah. Ya, contohnya kahubla wa qaswa ya. Ya, mungkin kita pernah mendengar tentang isim maksur ya. Isim maksur. Apa itu isim maksur? Ya, isim maksur yaitu kullu ismin mu'rabin akhiru alif lazimah, yaitu setiap isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah. Ya, nah, maka di sini isim maksur tidak semuanya mamnu sarfi. Yang mamnu sarfi yaitu yang alifnya ya alif zaidah ya, alif tambahan. Nanti alif yang pada isim maksur ya. Jadi alif pada isim maksur ya. Kita mungkin perjelas ya, alif al-maksur itu ada 2 ya, ada alif munqalibah ya. Munqalibah maksudnya alif yang
menggantikan aslinya, ya. Ada alif zaidah, ada alif tambahan, ya. Kalau alif yang menggantikan huruf asli, ya, maka ini dia munsharif, ya. Contohnya hudan, ya, hudan. Nah, maka ini alif di sini, ya, itu alif munqalibah anil asal. Ya, asalnya apa? Asalnya ya. Ya, ini bisa kita buktikan ketika dibikin musanna jadinya hudayani, ya, hudayani. Nah, demikian pula misalkan fatan, fata, ya, fatan kan musannanya fatayani. Nah, maka ini munsharif. Nah, adapun alif maksur yang zaidah, ya, li ta'nits, tambahan untuk ta'nits, ya, seperti tadi hubla, qaswa, ya, salma, ya, misalkan tadi hubla, ya, ini kan ha, ba, lam itu huruf aslinya, maka alifnya alif tambahan. Qaswa, ya, qaf, sad, waw, alifnya alif tambahan. Mardo, ya, mim, ra, dad, alifnya alif tambahan. Jadi ini untuk alif ta'nits maksurah, ya, ini yang alifnya alif zaidah. Kemudian yang ketiga yaitu alif ta'nits mamdudah, ya, contohnya hamra'u, da'ja'u. Nah, pun demikian, ya, pada pembahasan alif ta'nits mamdudah, ya, nanti kan ada isim mamdud, ya. Isim mamdud apa isim mamdud? Itu kul ismin mu'rabin akhiruhum hamzatun qablah alifun zaidatun. Ya, yaitu setiap isim mu'rab yang akhirnya hamzah dan sebelumnya alif zaidah, alif tambahan. Nah, di sini kalau alif pada isim mamdud ini ada beberapa macam, ya. Ada asliyah, ada munqalibah anil asal, kemudian zaidah li ta'nits. Ya, kalau tadi alif pada maksur itu ada 2. Kalau alif pada mamdud, ya, atau hamzah, ya, hamzatul mamdud, nah, itu ada 3, ya, yaitu asliyatun munqalibatun anil asal, ada zaidah. Jadi hamzah, ya, pada isim mamdud itu ada asli, ada menggantikan yang asli, ada tambahan. Maka kalau yang dia munsharif, ya, itu yang zaidah, yang tambahan, yang tambahan. Ya, hamzahnya hamzah tambahan. Ya, kalau misalkan ini hamra, itu kan ha mim ra, ya. Da'ja, ya, da ain jim, ini huruf aslinya, maka hamzahnya itu hamzah tambahan. Ya, ada. Jadi ini hamzah, kalau kita tuliskan, ya, hamzatul mamdudah, ya, hamzah. Kalau tadi kan alif, ya, alif maksur. Kalau ini hamzah, ya, hamzatul mamdudah, ya. Ya, ini ada 3, ya, ada asliyah, ya, ada munqalibah, ada zaidah, ya. Nah, ya, kalau asliyah, ya, contohnya misalkan apa? Insya'un. Ya, ini hamzahnya hamzah asli. Nasya'a, insya'un, maka ini dia tidak munsharif. Ya, munqalibah anil asal, ya. Contohnya misalkan sama'un, ya, ini hamzahnya hamzah menggantikan yang aslinya, yaitu wawu, sumun, karena sama dari kata sumu, ya, tinggi. Nah, adapun hamra, ya, hasna, ulama'u, ya, ini adalah apa? Hamzahnya hamzah apa? Hamzah zaidah, hamzah tambahan. Sehingga inilah hamzah tambahan inilah yang mamnu min sarfi. Jadi ini untuk mengenal kapan, ya, isim mamdud mamnu min sarfi, yaitu hamzahnya hamzah yang tambahan. Nah, ini, ya, terkait dengan mamnu min sarfi. Jadi ini sekali lagi pembahasan di bagian kelima ini adalah tambahan dari mu'alif tasjir, ya. Adapun di jurmiyahnya, ya, tidak disebutkan, ya, secara rinci. Nah, kita mungkin bahas satu lagi pembahasannya terkait dengan bagian yang keenam, ya, tentang mu'rabat, ya. Nanti kita sudah sebutkan, ya, fasul al-mu'rabat. Kita baca matanya terlebih dahulu. Al-mu'rabatu qisman.
ya qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Ya, sekali lagi bahwasanya al-mu'rabatu qisman, qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Al-ismul mufrad, ya, jam'ut taksiri wa jam'ul mu'annats salimi wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Wa kulluha turfa'u bid dhammah wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tulzamu bis sukuni. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya'. Jam'ul mu'annats salimu yunsabu bil kasrati wal ismu alladhi la yunsarifu yukhfadu bil fathati wal fi'lul mudhari'ul mu'tal al akhiri yujzamu bi hadfi akhirih. Walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'. At-tathniyatu wa jam'ul mudzakkari salimu wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsatu, ya, wa hiya af'alul khamsa wa hiya yaf'alani wa taf'alani, ya, wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Fa amma tathniyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Wa amma jam'ul mudzakkari salimu, ya, fa yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i. Wa amal asma'ul khamsatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'i. Wa amal af'alul khamsatu faturfa'u bin nuni wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha. Nah, ini untuk materi selanjutnya, ya. Kita kembali ke tasjir, yaitu tasjir yang ke-6. Nah, di sini disebutkannya tentang al-mu'rabat. Nah, al-mu'rabat. Ya, isim-isim yang dia mu'rab, ya, yaitu bisa berubah. Ya, lawan mu'rab adalah mabni. Apa saja isim-isim yang mu'rab? Ya, di antaranya ismul mufrad, ya. Kemudian jam'ut taksir, ya, kemudian jam'ul mu'annats salim. Al-fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Ya, fi'il mudhari' yang tidak bersambung pada akhirnya, ya, pada akhirnya sesuatu. Maksudnya tidak bersambung dengan alif tathniyah, wawu jama' atau ya mukhatabah. Ya, kemudian berikutnya yang kelima al-mutsanna. Ya, yaitu mutsanna. Kemudian jam'ul mudzakkari salimu. Ya, jamak mudzakkar salim. Kemudian al-asmaul khamsah, ya, isim yang 5, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan thumalin. Kemudian af'alul khamsah, ya, yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'alu, taf'alu, taf'alina. Nah, kemudian berikutnya, ya, kita bahas, ya, bahwasanya isim-isim yang mu'rab atau kalimat yang mu'rab ini, ya, bukan isim, ya, bukan isim karena fi'il juga masuk. Kata yang mu'rab, ya, secara alamat, ya, maka di sini dibagi menjadi 2 garis besar. Itu qismun yu'rab bil harakat, ya, bagian yang di-i'rab dengan harakat, wa qismun yu'rab bil huruf, dan bagian yang di-i'rab dengan apa? Dengan huruf. Nah, kemudian dibahas satu persatu. Bagian yang di-i'rab dengan harakat ada berapa? Wa hiya arba'atu harakat. Ya, ini ada 4 harakat, ya, ada 4 harakat, ya, 4 harakat, dan ada 4 jenis kata, ya. Yang pertama yaitu al-ismul mufrad. Ya, yang kedua jam'u at-taksir, jam'ut taksir. Yang ketiga jam'ul mu'annats salimu. Kemudian yang keempat yang kemudian al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiruhu bi syai'in. Ya, fi'il mudhari' yang tidak bersambung, ya, pada akhirnya, ya, dengan suatu apapun. Ini tadi sudah disebutkan, ya, dengan alif tasniyah, wawu jama' atau ya mukhatabah. Ya, kalau dengan alif tasniyah yaf'alani, ya. Kalau dengan wawu mudhari', ya, misalkan dengan wawu yaf'aluna, dengan ya misalkan ya, taf'alina. Nah, maka keempat, ya, jenis kata ini, ya, baik dari isim maupun dari fi'il, wa hadhil anwa' tu'rabu bil harakat. Ya, jenis-jenis tadi, ya, adalah kata yang di-i'rab dengan harakat, yaitu ad-dhammatu lirrafi, yaitu ad-dhammah sebagai alamat rafa', ya, wal fathatu, ya, linasbi,
fathah sebagai alamat nasab, wal kasratu lil khafdi, dan kasrah sebagai alamat khafad atau jar, wasukun lil jazmi, dan sukun ya bagi alamat jazm. Nah, ini adalah alamat asli, alamat asal. Wa yakhruju an hadha thalathati asya'a, dan keluar ya dari tiga hal ini, wa yakhruju ya an hadha thalathatu asya'a, dan keluar dari ini ya, artinya dari kertapan yang tadi disebutkannya 4 alamat i'rab, 3 hal. Apa itu jam'ul muannats salimu? Jamak muannats salim. Ya, jamak muannats salim yunsabu bil kasrah, ya, dinasabkan dengan kasrah, jadi bukan dengan fathah. Kan pada asalnya jamak muannats salim itu nasab dengan kata ya, atau alamat asal nasab dengan fathah, tapi jamak muannats salim itu dinasabkan dengan kasrah. Sehingga ini sama dengan dengan kondisi jarnya. Kemudian yang kedua, al-ismul ladzi la yansharif, ya, isim yang tidak bertanwin, yukhfadu bil fathati, maka dia ya dijarkan dengan fathah. Ya, ini kebalikannya ya. Maka di sini isim la yansharif ya, itu antara nasab dan jarnya sama, itu dengan fathah. Kemudian yang ketiga, al-fi'il mudhari' al-mu'tal akhir, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir maksudnya huruf akhirnya itu ada huruf illat antara alif, waw, dan ya. Ya, yujzamu bi hadfi akhirih, maka dijazmkan dengan menghapus akhirnya. Ya, misalkan yarmi menjadi lam yarmi, ya, dibuang ya-nya. Ya, jadi ini 3 hal ya. Misalkan kita kasih contoh ya, misalkan jamak muannats salim yang dinasabkan dengan kasrah. Misalkan salamtu alal muslima, ya, atau ra'aitu al muslimati, ya, ra'aitul muslimati. Kemudian isim la yansharif ya, yang dijarkan dengan fathah. Ya, misalkan salamtu, misalkan ala, ya, atau contoh lain, salamun ala Ibrahima, ya, salamun ala Ibrahima, ya, Ibrahima, ya, ini maju dengan fathah. Nah, adapun tadi fi'il mudhari' yang bersambung dengan mu'tal akhir ya, maka tadi misalkan yarmi, ya, lam yarmi. Nah, di sini ada istintaj ya, qala imriti, ya, imriti ini adalah nazamnya dari Jurmiyah, ya, lakin kahindatin in kasara wa ghairu masrufin bi fathatin yujarra, wa kullu fi'lin kana mu'talan juzim bi hadfi harfi illatin kama ulim. Nah, tapi yang di sini hindat itu inkasroh bisa kasroh. Ya, ini ada pengecualian kata hindun ya, karena dia 3 huruf seperti yang sudah disebutkan di pembahasan sebelumnya, itu boleh kasroh. Ya, dan isim yang tidak boleh bertanwin itu bi fathatin, ya, yujarra, artinya dengan fathah ya dijarkannya. Ya, kemudian setiap fi'il yang mu'tal ya juzim dijazmkan bi hadfi harfi ilatin kama ulim, yaitu dengan menghapus huruf ilat ya sebagaimana diketahui. Nah, kemudian berikutnya kita pembahasan yang kedua, itu qismu yu'rabu bil huruf, yaitu bagian yang di'rab dengan huruf. Ya, di sini ada mutsanna, kemudian yang kedua jam'ul mudzakkari salimu, kemudian yang ketiga al asma al khamsah, ya, kemudian yang keempat af'alul khamsah. Ya, kita bahas dulu mutsanna. Yang mutsanna yurfa'u bil alifi, dirafa'kan dengan alif, ya, dengan alif. Ya, contoh misalkan ja'a talibani, ya, wa yunsabu wa yukhfadu bil ya, ya, kemudian dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Ya, ra'aitu at-talibaini, salamtu ala at-talibaini. Kemudian yurfa'u bil wawi, dirafa'kan dengan wawu. Ini yang kedua ya. Yang kedua itu jamak mudzakkar salim. Maka jamak mudzakkar salim ini i'rabnya dengan huruf ya. Maka yurfa'u bil wawu, ya, dirafa'kan dengan wawu. Ya, ja'al muslimuna, wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i. Adapun dinasabkan dan dijarkan dengannya. Ya, ra'aitul muslimina, salamtu alal muslimina. Naam.
Kemudian berikutnya asmaul khamsah, ini yang ketiga ya, asmaul khamsah ya. Ini turfa'u bil waw, dirafa'kan dengan wawu ya, tunsabu bil alif, dinasabkan dengan alif, wa tukhfadu bil ya, dan dijarkan dengan ya. Ya, asmaul khamsah itu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Nah, di sini dirafa'kan dengan wawu, misalkan jaa abuka, dinasabkan dengan alif, ra'aitu abaka. Ya, dijarkan dengan ya, salam tu ala abika. Nah, berikutnya yang terakhir af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu apa saja? Yaf'alani, taf'alani, yaf'alun, taf'aluna, taf'alina. Maka alamatnya itu dengan turfa'u bi thubuti an-nun, dirafa'kan dengan tetapnya nun. Ya, misalkan yaf'alani. Nah, di sini yaf'alani, ya yaf'alani fi'lun mudhari'un, misalkan ya, marfu'un wal rafi' thubutu an-nun. Tunsabu wa tujzamu bi hadfiha. Adapun nasab dan jazmnya dihapus nunnya. Misalkan lan yaf'ala, ya yaf'ala fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfu an-nun. Ya, atau jazm misalkan lam yaf'ala, ya yaitu yaf'ala fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfun nun. Nah, ini tentang al-mu'rabat. Ya, mungkin cukup kita pembahasan kita kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.